Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan saya, Lutfi Hadian Pratama, di channel Elevati Channel tentunya. Untuk di video kali ini, saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang bagaimana caranya breeding agar hasilnya banyak. Bagaimana tuh? Simak videonya sampai selesai, jangan di skip, bantu like, share, komen untuk yang baru gabung. Dan jangan lupa juga yang belum subscribe dong, agar saya terus semangat untuk membuat video-video yang mungkin bisa bermanfaat dan menghibur kalian semua. Bagaimana caranya? Check this out! Banyak cara untuk kita memperbanyak produksi, terutama hasil maksimal saat kita breeding ikan cupang ini. Jadi untuk breeding ikan cupang agar hasilnya lebih banyak, agar hasilnya mantap, itu adalah satu, treatment yang kalian lakukan harus benar-benar top pada saat seminggu sebelum mau breeding. Karena untuk hal ini, mau jantan atau betina itu harus benar-benar full egg dan fit ya. Karena salah satu kegagalan atau salah satu kurangnya telur yang keluar itu dikarenakan tidak fitnya indukan jantan. Dan faktor yang kedua, tidak full egg-nya si betina. Keluar telurnya tapi nggak banyak, terus keluar banyak kalau indukan betinanya belum matang gonan, biasanya anakannya gampang mati ya kawan-kawan. Mungkin teman-teman mengalaminya, saya pun sama mengalami hal tersebut pastinya, karena saya pun pernah jadi newbie dan sekarang pun masih newbie. Karena produksi saya masih belum banyak, masih kurang dari 250 lah. Tapi dengan berusaha sekarang alhamdulillah udah ada yang banyak, dan salah satunya caranya kita tuangkan di video ini. Makanya tonton video ini sampai selesai kawan-kawan, jangan skip. Untuk mematangkan indukan betina, saya saranin pakan yang kalian gunakan itu harus pakan yang alami ya, seperti cacing sutra, jentik nyamuk, ataupun kutu air. Ketiga pakan itu yang menjadi rekomendasi saya untuk menuakan gona dan memperbanyak share telur yang ada dalam perut si betina. Nah seperti ini belum terlalu full ya, tapi ini udah matang gonan. Nah ini tinggal kasih seminggu sebelum breeding, tinggal kasih pakan-pakan hidup seperti yang tadi saya sebutkan, agar kematangannya lebih matang lagi ya kawan-kawan. Dan untuk tempat yang digunakan untuk pematangan gonad ataupun membuat full egg telur si indukan betina, kalian harus tempatkan si betina tersebut di tempat yang agak besar ya, jangan di tempat yang sempit. Biasanya kalau di tempat yang sempit itu akan lebih lama dan indukan betina itu kurang banyak telurnya ya kawan-kawan. Usahakan di tempat yang gede seperti kompan, jeriken atau apalah, yang penting wadahnya gede, mau pakai soliter juga aman. Dan jangan sampai indukan tersebut terserang penyakit, karena kalau terserang penyakit itu bisa membuat si sel telurnya itu nggak benar dan biasanya malah menimbulkan kematian terhadap indukan betina. Karena harus fit banget ya kawan-kawan, karena indukan betina ini
biasanya itu dihajar oleh si jantan tersebut ya kawan-kawan. Jadi untuk kesehatannya itu harus sangat diperhatikan agar tidak terjadi kegagalan dan kematian pada saat breeding. Untuk indukan jantan pun sama ya kawan-kawan, diusahakan pemilihan indukan jantan itu harus yang benar-benar fit, yang gelembungnya, buihnya itu memang udah ada, dan air yang digunakan itu harus air yang bagus. Mau air galon, mau air sumur yang jernih, itu bisa digunakan. Untuk cara yang kedua, selain kita mematangkan gona dan treatment ikan seminggu sebelum breeding, yang kedua ini juga enggak kalah penting, yaitu penempatan wadah indukan atau penempatan media breeding itu harus tepat. Kenapa? Karena kalau tidak tepat, ikan cupang nggak maksimal beranaknya. Karena ikan cupang sangat rentan oleh gangguan seperti getaran, seperti ditengok terus, seperti pokoknya nggak boleh terganggu terus menerus, kecuali kalian cuman ngasih pakan, itu mah bisa nggak apa-apa. Tapi kalau terus menerus pasti gagal. Gagal pun pasti sedikit. Oh no. Faktor utama kegagalan saat breeding setelah menetas itu karena terganggu dan anaknya dimakan. Oh no. Karena ikan cupang mempunyai sifat daripada dimakan orang lain, mending dimakan sendiri. Jadinya pasti kalian pernah mengalami setelah breed hasilnya banyak, tapi ternyata si anakannya itu raib bilang dimakan ayahnya. Ini menjadi faktor mungkin ya, dan banyak lagi faktor lainnya. Faktor malas juga bisa. Malas lihat apakah ikan itu udah bertelur atau enggak. Alhasil si betinanya lupa sampai anakannya menetas dan bisa berenang, tapi si indukan betinanya belum kalian angkat. Ini juga jadi faktor karena betinanya itu mengganggu si jantan, dan biasanya betina itu juga suka makanin anaknya. Kata siapa? Seorang ibu nggak jahat sama anaknya. Itu buktinya ikan cupang. Berbeda ya lur. Untuk yang ketiga, tadi dua ya. Untuk yang ketiga, agar hasilnya maksimal, banyak luber, yang pasti indukannya harus cukup umur. Karena emang saya breeding 4 bulan. Awal-awal breeding indukan pasti saya 4 bulan. Karena biar belajar dulu. Kalau saya pribadi ya, biar belajar dulu si indukan tersebut. Udah belajar biasanya mau nyampe ke 5 bulan dan 6 bulan itu hasilnya banyak. Untuk yang pertama yang di 4 bulan biasanya saya itu hanya belajar, tapi anaknya pun saya urus, harus dirawat supaya ini juga lumayan. Karena katanya tapi menurut saya enggak juga. Katanya indukan pertama atau indukan breeding yang bagus, tapi menurut pengalaman saya enggak kayaknya. Untuk yang keempat ya kali. Untuk yang keempat itu agar banyak adalah dengan cara laten, fokus, dan jangan malas. Karena walaupun menetasnya banyak, kitanya malas,
anakan ikan cupangnya kesempitan karena banyak, itu juga bisa mempengaruhi mengurangnya burayak ikan cupang pada saat kita menuangkan ke kolam pembesaran. Karena biasanya ada juga ikan cupang yang memang membutuhkan wadah yang lebih luas kalau hasilnya luber. Kalau disimpan terus di tempat itu, pasti itu akan terus berkurang ya guys. Jadinya nantinya ya hasilnya pun nggak banyak kalian dapat. Nah, mungkin video kali ini cukup sekian. Apabila ada pengalaman kalian yang lebih bagus, bisa kolom komentar, tulis ya kawan-kawan, ramaikan kolom komentar agar kita bisa sharing, bisa dengar-dengar, bisa belajar terus untuk menggeluti dunia percupangan ini ya kawan-kawan. Follow Instagram saya, nanti saya tulis di kolom deskripsi, tinggal klik doang ya kawan-kawan, dan klik lagi follow tentunya. Mungkin segitu dulu dari saya. Maju terus percupangan Indonesia, tetap semangat, jangan lupa makan hari ini.